563 pasangan wanita baru 3. Dia bisa saja membuat Leng Xicheng tidak perlu menyelidiki hal ini, namun ia harus mengaturnya lagi dengan baik. Setelah memikirkan itu, Lin Zui segera melakukan panggilan telepon. Ada sesuatu yang harus kamu lakukan. Leng Xicheng dan Gu Qingqing yang di dalam rumah sakit tidak tahu tentang hal tersebut. Setelah mengantar kepergian saudara perempuan keluarga Su dan Ni Zining, Leng Xicheng memerintahkan pengawal di luar pintu agar tidak membiarkan siapapun mengganggu mereka. Ia berbalik dan melihat Gu Qingqing turun dari tempat tidur, kemudian segera maju dan bertanya. Kenapa? Mau mandi? Meskipun sudah mengganti pakaian, tetapi ia baru saja terjatuh berguling dari atas tebing, tubuhnya jadi sangat kotor. Ia selalu merasa masih ada kulit kayu dan akar rumput di rambutnya, dan tubuhnya masih kotor. Mandi ya? Leng Xicheng menatapnya dengan penuh arti, kemudian berkata dengan serius, tadi dokter mengatakan ada penyumbatan darah di otakmu, jadi kamu tidak boleh bergerak sembarangan. Kamu juga tidak bisa menggunakan air yang bersuhu terlalu tinggi untuk mencuci kepalamu, bahkan harus lebih berhati-hati agar tidak terbentur. Gu Qingqing mengangguk, aku tahu, aku akan berhati-hati. Begitu hendak masuk, kenop pintu malah digenggam oleh Leng Xicheng di belakangnya. Gu Qingqing merasa sedikit aneh, ia berbalik dan menatapnya, sementara itu, Leng Xicheng berkata dengan ekspresi tenang. Aku adalah pria sejati, aku juga bersedia membantu orang lain dengan senang hati. Selain itu, yang paling aku benci adalah pemborosan sumber daya air. Gu Qingqing agak tidak bisa mengerti dengan apa yang dipikirkan Leng Xicheng. Detik berikutnya, matanya perlahan-lahan melihat ke tubuh Gu Qingqing. Jadi, untuk hal yang berbahaya seperti ini, lebih baik ada seseorang yang berjaga di sampingmu. Maksudmu, mungkin karena kepalanya dipukul, Gu Qingqing merasa sedikit pusing sekarang. Leng Xicheng mendorong Gu Qingqing ke dalam kamar mandi, kemudian menutup pintu dengan telapak tangannya. Ia mengulurkan jari-jarinya yang ramping, kemudian melepaskan piyama Gu Qingqing dengan lembut, bahkan nada suaranya pun tidak menunjukkan perubahan emosi sama sekali. Aku juga mau mandi, karena aku baik hati, jadi aku membawamu. Aku, mengapa pria ini bersikap begini? Ketika Gu Qingqing ingin melawannya, Leng Xicheng dengan cepat memeluknya, jangan bergerak. Aku tidak mengenakan kondom, jika kamu terus bergerak, maka aku harus meminum obat. Gu Qingqing mengerti maksud minum obat, itu bukan memintanya untuk meminum obat anti hamil. Setelah makan obat, sebaiknya tidak punya anak selama beberapa bulan, agar tidak terpengaruh. Kalau begitu, Leng Xicheng benar-benar bersiap untuk punya anak dari mereka berdua. Ia menoleh dan melirik Leng Xicheng dengan ekspresi terkejut. Mungkin karena melihat Gu Qingqing tidak melawan lagi, Leng Xicheng juga melepaskannya, kemudian mulai melepaskan pakaiannya dengan elegan. Ia melepaskan jubahnya sambil meliriknya dengan tenang. Kenapa kamu melihatku begitu? Tidak apa-apa. Gu Qingqing menggelengkan kepalanya. Tidak lama kemudian suara di belakangnya berhenti. Leng Xicheng mengulurkan tangan untuk membuka shower. Setelah itu, ia berkata dengan tenang. Bagaimana kamu bisa mandi jika tidak melepaskan celana? Gu Qingqing mengangguk, ia berbalik dan melepaskan celananya, kemudian merasa ada yang tidak beres, jadi ia tidak mau berbalik dan melihat Leng Xicheng secara langsung. Leng Xicheng juga tidak peduli padanya, ia memeriksa suhu air kemudian mengatur sudut dan posisi shower yang kebetulan tidak menghadap kepala Gu Qingqing. Lalu pria itu mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan Gu Qingqing, kemudian menariknya ke bawah shower. Air hangat menghujaninya. Ia juga bisa merasakan suhu tubuh Leng Xicheng yang hangat, serta pemanas kamar mandi yang masih menyala. Kamar mandi itu menjadi hangat seperti musim semi, air hangat dari shower membasuh debu di tubuhnya, dan kabut di dalam hatinya. Leng Xicheng melihat kucing itu berdiri diam di kamar mandi, ia masih berpikir otak Gu Qingqing benar-benar rusak, kenapa tidak bergerak? Apakah kamu sedang tunggu aku membantumu mandi? Setelah ia menyelesaikan kata-katanya, Gu Qingqing tiba-tiba berbalik dan memeluknya dengan erat. 564 pasangan wanita baru 4. Tangan Leng Xicheng menjadi kaku, masih ada sampo di tangannya, ia juga tidak berani keramas, seluruh tubuhnya bertahan dalam posisi, jangan bergerak, angkat tanganmu, ia lalu berkata dengan sedikit kaku, apa yang kamu lakukan? Tuhan tahu bahwa Leng Xicheng mengambil keputusan dengan tegas di luar, hanya dengan satu pandangan ia sudah bisa membuat pria dewasa ketakutan hingga gemetar.
tetapi kini ia malah terpana oleh pelukan seorang gadis kecil, dan gadis ini sedang tidak mengenakan busana. Terima kasih. Seharusnya tidak perlu mengucapkan terima kasih setelah melakukan kebaikan terhadap pasangan, karena bagaimanapun juga, suami istri layaknya sepasang burung yang hidup bersama, dan harus membantu satu sama lain. Tetapi hubungan Leng Xicheng dan Gu Qingqing bukanlah suami istri biasa. Dalam bahasa Mandarin, ucapan terima kasih barusan terdiri dari 3 kata, sedangkan dalam bahasa Inggris, terdiri dari 2 kata yakni, thank you. Terima kasih merupakan sebuah kata sederhana, tapi mampu membuat Leng Xicheng yang awalnya bersikap tenang dan dingin, kini jadi menunjukkan perasaan yang ada di dalam hatinya. Kenapa kamu hanya mengucapkan terima kasih saat aku sudah menyelamatkanmu 2 kali? Setelah cukup lama, Leng Xicheng bekerja keras untuk menenangkan diri, tangannya juga perlahan-lahan turun, ia ingin memeluk Gu Qingqing tetapi tidak berani, bahkan tubuhnya juga tidak berani berkontak terlalu dekat dengan wanita itu. Ia takut begitu ia menyentuhnya, ia tidak akan bisa menahan diri untuk menerkamnya. Seberapa ganas dirinya, ia juga tidak akan melakukan apapun pada wanita ini di rumah sakit. Namun, mungkin karena untuk menyembunyikan hal itu, Leng Xicheng malah mengangkat sudut bibirnya, dan ia mengatakan kalimat terakhirnya secara provokatif. Di zaman kuno, jika menyelamatkan nyawa seseorang, orang itu harus mendedikasikan tubuhnya kepada penyelamat itu. Gu Qingqing memeluknya lama dalam diam, setelah itu ia baru berkata, Leng Xicheng, apakah kamu benar-benar menginginkan anak? 3 tahun lalu, pada hari mereka menikah. Setelah pesta pernikahan, pikirannya masih sedikit kacau. Gu Qingqing masih belum pulih kembali dari kehilangan ayahnya untuk sementara waktu, dan bahkan lebih tidak percaya bahwa, keduanya telah mengambil surat nikah pada sore hari, ia sekarang, telah menjadi istrinya Leng Xicheng. Baru 7 hari setelah ayahnya meninggal, bagaimana ia bisa mengenakan gaun dan menikah dengan Leng Xicheng? Selain itu, meskipun sekarang ia tahu alasan ayahnya meninggal adalah sebuah kecelakaan, tetapi ayahnya meninggal di tangan Leng Xicheng, bagaimana ia bisa menikahi Leng Xicheng? Apalagi Leng Xicheng juga tidak mencintainya, bahkan malam itu pria tersebut mabuk dan memaksa diri padanya, bahkan memanggilnya dengan nama Su Zipei. Ia menundukkan kepalanya sedikit dan mengepalkan tangannya. Meskipun merupakan pesta pernikahan, tapi karena ada guncangan di grup Leng saat ini, jadi mereka tidak bisa mengadakan perjamuan, dan Leng Xicheng bahkan tidak mempersiapkan acara bulan madu. Setelah buru-buru mengambil surat nikah, mereka langsung kembali ke rumah dan menyediakan beberapa anggur di meja. Sementara itu, Luo Qingsui merasa kasihan padanya, Qingqing, kamu jangan terlalu memikirkannya. Ayahmu, sekarang kamu sudah adalah istrinya Leng Xicheng, dan kami akan memperlakukanmu seperti anak perempuan kami di masa depan. Sekarang pergilah memanggilnya, kita makan bersama sebagai satu keluarga. Gu Qingqing mengangguk dan keluar untuk mencari Leng Xicheng. Meskipun rumah tua keluarga Leng itu besar, tetapi tidak lelah untuk mencarinya dari lantai ke lantai. Dari ruang tamu, ia berjalan ke lantai 2, kemudian berjalan ke lantai 3. Begitu ia tiba di tangga lantai 3, sebelum belokan sudut, Gu Qingqing mendengar suara Leng Xicheng dan Mo Dongyang. Kamu benar-benar menikah dengan wanita itu. Suara Mo Dongyang terdengar sedikit bercanda, dan juga sedikit tidak serius. Beberapa saat kemudian, ia masih tidak menyerah dan bertanya. Apa kamu benar-benar sudah mengambil surat nikah? Benar-benar sudah mengucapkan selamat tinggal pada Su Zipei? Kamu menikahinya karena keinginan sesaat, atau untuk melunasi hutang? Jangan-jangan, kamu juga ingin punya anak dengan Gu Qingqing, kemudian hidup bersamanya. Leng Xicheng tidak berbicara, Gu Qingqing hanya mendengar suara napasnya yang sedikit berat. Setelah lama diam, Leng Xicheng baru membuka mulutnya sedikit. Ia mengatakan satu kalimat yang tidak bisa Gu Qingqing lupakan selama 3 tahun ini, aku tidak akan punya anak dengannya. Selanjutnya bab 565 pasangan wanita baru 5.